Nah, sebelum kita rubah, kita lihat dulu overlapnya biar nanti jelas seberapa kita bisa rubah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, di Speed Channel. Kali ini kita ngapain, Mas? Kali ini kita mau kasih belajar bareng, Deng. Oke. Mau kasih contoh, nanti dikira pinter gitu, Mas. Oke. Ini saya mau dial, jadi saya mau kasih apa? Caranya dial gimana, terus langkah-langkah untuk dial noken as dan ukurannya berapa. Kenapa sih harus di dial? Karena satu, agar kelab terhindar dari tabrakan atau hubungan yang tidak Harmonis. Terus yang kedua, kita bisa melihat atau bisa menentukan berapa durasi noken as, terus untuk overlapnya nanti pengennya pakai berapa, terus lipnya pakai berapa, terus untuk melihat bagaimana karakter noken as itu sendiri. Terus apa saja yang dibutuhkan untuk pada saat mendial mesin? Yang pertama adalah ini busur derajat. Nah, ini pasti teman-teman beli di online banyak. Terus yang kedua, dial indikator. Yang ketiga, ini dudukan dial indikator. Yang keempat, ini untuk top menentukan top TMA atau top piston. Yang terakhir ini bos untuk pegangannya, ini top piston. Jadi ini mesin yang kemarin pas waktu tutorial pengukuran kompresi, sekarang masih dengan mesin yang sama. Ini rencana mau didial, dilihat berapa ukuran noken asnya. Sekalian pas waktu senggang mau dial mesin ini. Spesifikasi mesin ini kan kemarin sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi teman-teman misalkan pengen tahu spesifikasinya, terus untuk ukuran kompresi bisa dilihat di video sebelumnya. Langkah pertama, kita pasang dial indikator ke dudukan top piston. Oke, ini kan sudah terpasang untuk dial indikatornya. Terus bagaimana caranya untuk menentukan titik mati atas atau TMA? Nah, ini dilihat. Ini posisi TMA kalau misalkan dial ini menuju titik paling atas atau paling akhir. Nah, ini kan kalau dimajukan terus kembali lagi. Nah, ini dilihat yang paling atas. Ini dinolkan dulu. Ini dinolkan dulu. Ini sudah nol. Terus dilihat busurnya. Busur berada di 5 derajat. Nah, ini harus berada di 0 derajat. Gimana caranya untuk memindah 0 derajat? Ini tinggal diputar ke depan 2,5 derajat. Jadi 5 derajat itu dibagi 2. Nah, ini dilihat teman-teman. Ini sudah 0. Di sini 0. Terlihatnya dari sini. Posisi 0. Terus yang di dial indikator juga 0. Oke, setelah
pengetopan, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pemasangan silinder head. Nah ini kan kemarin noken asnya kan baru di copy. Nah ini untuk ukuran kita masih mau lihat nokennya ukurannya berapa. Tapi biasanya kalau di copy itu ukurannya nggak melenceng jauh dari master copy-nya. Kebetulan kami ngopi noken pakai alat sendiri, jadi nggak usah jauh-jauh, tinggal ngopi saja. Kalau misalkan ada yang kurang nanti buat noken lagi. Sombong amat. Sombong amat. Oke, setelah pasang kita pasang dudukan dial indikator. Misalkan untuk posisi dial indikator ini harus sejajar dengan posisi klep. Nah ini dial indikator kan sudah terpasang. Terus kita akan melakukan pemasangan rantai keteng atau rantai kamprat atau timing. Nah ini usahakan teman-teman ini di lubangnya ini diperlebar agar nanti waktu pendialan pas untuk menentukan angka itu nggak bingung untuk menggesernya. Jadi misalkan angkanya kurang yang dimana nanti ini bisa digeser lewat sini. Jadi nanti nggak terlalu ribet. Oke teman-teman, ini timingnya kan sudah dipasang. Terus ini bisa dilihat untuk bautan atau tempat baut Vega itu kan nggak ada kayak gini. Nah ini dibuatkan adapter yang ada di noken asnya. Terus ini dikasih baut dua biar enak pas waktu geser timingnya. Sebelum kita melakukan pendialan kita harus setel klepnya. Ini pakai uler ukuran 015. Kita setel dulu. Oke, sebelum pengukuran diusahakan untuk dial indikatornya ini dalam posisi 0. Ini dalam posisi 0. Semuanya dalam posisi 0 ya teman-teman. Terus apa saja sih yang perlu dicari pada waktu saat noken mendial noken as? Biar teman-teman tahu apa saja yang dicari, ini saya tuliskan. Wah, pertama in, open, in, close. LC atau loop center. X open, X close. Ini in open atau klep in pada waktu pertama buka. Terus in close berarti klep in pada waktu menutup. Overlap adalah posisi klep in sama X itu membuka berbarengan. Terus ini lift in sama LC. LC adalah posisi lift atau posisi noken as pada waktu noken as itu yang paling tinggi, atau pada puncak noken as itu nanti dilihat derajatnya berapa pas waktu digusur. Dari sini nanti teman-teman bisa tahu berapa untuk durasi noken as yang diukur.
Jadi apabila nanti teman-teman mau custom atau mau rubah noken as, ukuran pintanya durasi berapa, bisa nanti bisa dikembangkan sendiri oleh teman-teman. Kita masuk pada sesi pengukuran. Jadi yang pertama dilihat adalah, kalau saya biasanya yang dilihat pada waktu in close. Terus yang kedua adalah X open. Jadi nanti ditentukan dulu berapa ukurannya, jadi disamakan nanti kalau misalkan in close sama X open bisa sama, nanti kemungkinan semuanya bisa sama meskipun nanti ada selisih sedikit-sedikit. Oke, kita putar untuk X in close, jadi diputar ke belakang sampai ini kembali 1 putaran atau 1 mili. Oke, ini dibablaskan dulu terus kok dikembalikan. Oke, di sini kan sudah 0. Dilihat di busurnya. Ini busurnya di angka berapa? Ini dilihat busur di angka 65. Jadi in close nya per 1 mili itu di angka 65 derajat. Terus dilihat di X open nya. X open, nah di X open ini dilihat di angka 50. Jadi kalau in close nya 65 terus X open nya 50, selisihnya berarti 15. Kita tinggal bagi 2, misalkan 15 bagi 2 berarti 7,5. Kita harus geser ini ke noken ke depan itu 7,5 derajat. Ini digeser ke depan, soalnya yang kurang gede kan yang sini, jadi digesernya ke sini. Yuk kita lihat lagi. Kita lihat lagi setelah ini digeser. Nah, ini kan sudah kembali ke 0. Dilihat di sini. Di sini 60 terus geser ke sini berarti ini 58. Untuk in close-nya sekarang jadi 58. Terus X open-nya sekarang jadi, nah di sini bisa dilihat teman-teman. Ini juga sama 58. Jadi in close sama in X open-nya sudah sama 58. Ini tinggal kita lihat in open sama X close-nya berapa. Untuk mencari in open kita putar ke depan saja terus sampai ini yang dilihat, ini yang atas. Yang atas yang dilihat. Jadi yang bawah misalkan gerak abaikan saja. Yang penting yang atas ini dilihat. Sama seperti tadi, 1 putaran penuh. Ini sudah kembali 1 putaran. Ini bisa dilihat di sini untuk in open-nya 35 derajat. Untuk X close-nya ini diputar ke sini sampai ini enggak nyentuh atau ini enggak bergerak, terus dikembalikan. Dilihat 1 putaran. Ini 1 putaran. Nah, di sini angkanya jadi 33. Jadi ini masih besaran untuk angka intake-nya. Jadi kita harus geser noken asnya biar bisa mendekati X close-nya ini bisa mendekati angka in open-nya. Nah, sebelum kita rubah, kita lihat dulu overlap-nya biar nanti jelas seberapa kita bisa rubah. Kalau misalkan nggak bisa dirubah, kita bisa rubah noken asnya, digerinding lagi. Jadi kita lihat overlapnya, kita mau lihat yang mana dulu. X close nya kita lihat di X dulu. Ini caranya melihat, ini dilihat berapa putaran terus sampai ketemu di titik mati atas atau TMA. 1, 2, 3,
3. Nah, ini bisa dilihat ternyata overlapnya di sini 3,32 untuk yang intake. Kita lihat 1, 2, 3. Ternyata di sini untuk intake 3,45. Jadi Noken As ini sesuai untuk intake-nya terlalu besar, jadi kita bisa geser ke belakang atau kita bisa besarkan di angka X close-nya. Nah, ini kita geser ke belakang untuk membesarkan X close-nya. Ini geser ke sini lawanan arah. Kita langsung lihat berapa overlapnya sama angka kecilnya atau in open sama X close. Kita lihat yang intake dulu. Ternyata di sini terlalu kecil, jadi kita harus kembalikan lagi sedikit. Di sini intake-nya 33, terus kita lihat yang X close-nya 33 juga sama. Terus untuk overlap 2, 3. Untuk yang X sekarang jadi 3,4, 3,44. Oke, kita lihat 3,42 untuk yang intake-nya. Tiga 3,38. Oke, kita lihat untuk liftnya dilihat yang intake. Ini dihitung sampai posisi paling tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi liftnya adalah 9, 11 atau ya 9, 12. Untuk yang liftnya X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk yang liftnya X ini 9, 21. Jadi untuk liftnya tinggi yang exhaust atau yang X. Oke, teman-teman, kita sudah dapat datanya. Kita catat dulu berapa datanya. Nah, kita ukur lagi yang in close-nya kita dapat angka 60. Nah, ini dicatat biar nanti pas waktu kita merubah noken itu nggak bingung. In close kita dapat 60. Terus in opennya kita dapat angka 34 ke 33. Opennya di angka 33. Terus overlap in-nya 3,42. Overlap in 3,42, berarti 3 mili, 42. Untuk lift tadi sudah dilihat 9,12. Nah, terus untuk LC, ini LC gini caranya ukur, teman-teman. Nah, ini kan overlap. Nah, ini overlap, kita nolkan. Terus kita geser ke sini 0,5.
Ini 0,5, dilihat ini angkanya berapa. Angkanya 80, 90, 100, 100 ini 107 ditambah, terus ini digeser kebalikannya 0,5 juga. Ini kebalikannya guys. Ini kebalikannya juga 0,5. Di sini dilihat ini di angka 84 ditambah, berarti ini ditambah 84, terus sama dengan, terus dibagi 2, ya. 191 ini dibagi 2, hasilnya sama dengan 95,5. jadi LC nya adalah 95,5. Oke, ini tadi kan yang X nya kalau misalkan teman-teman nyarinya sama kayak yang in. Nah, ini ketemu angkanya X open adalah 58, X close nya sama dengan 33, overlap X sama dengan 3,45, lift X sama dengan 9,22, LC tadi ketemu 104 tambah 82 dibagi 2, jadi 186 dibagi 2 sama dengan 93 untuk loop center atau LC. Jadi seperti itu teman-teman gambarannya. Misalkan teman-teman nanti kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau bisa DM langsung, atau bisa langsung ke bengkel untuk pembelajaran lebih lanjut. Jadi bisa praktek langsung di bengkel. Dia ini cukup perlu kalau menurut saya. Misalkan nanti teman-teman buat motor balap nggak didial, itu misalkan mau buat lagi bingung karena ukurannya kan nggak tahu. Kalau misalkan kopi noken as terus belum tahu ukurannya, tinggal dipasang kan nanti ukurannya nggak tahu berapa ukurannya. Kalau misalkan pengen berubah noken asnya kan bingung, jadi bingung untuk overlap, untuk lift, untuk angkanya, durasi nggak tahu. Jadi ini juga bisa dibuat data mas ya? Ini bisa buat data, jadi misalkan nanti pengennya ngerubahnya angka berapa jadi lebih enak. Ini bisa digunakan untuk mengukur durasi noken as. Jadi begini caranya untuk mengukur durasi noken as. Durasi. Ya, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Jadi in close ditambah in open, terus ditambah lagi. Ditambah 180. Jadi totalnya 33 ditambah 60, totalnya 33 tambah 60 93 ditambah 180. 93 ditambah 180 sama dengan 3 tambah 180 sama dengan 273. Untuk durasi noken as di intake itu durasinya 273. Terus untuk ukur yang X sama saja seperti yang in, durasi X open ditambah X close ditambah 180. Totalnya X open nya 58 ditambah X close nya 33, terus ditambah 180. Jadi totalnya 58 ditambah 33 ditambah 180. Durasinya 271. Jadi ini cuma data teman-teman. Misalkan nanti ada kurangnya kan pasti kita bisa rubah-rubah sedikit-sedikit lah. Yang penting kita tahu datanya dulu. Kalau misalkan kurang pas di angan-angan ya kita bisa rubah sendiri. Oke, demikian video dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi, atau bisa langsung ke bengkel, bisa untuk belajar bareng. Kalau misalkan ada salah kata, saya selaku owner Despit minta maaf. Terus jangan lupa like, subscribe, dan komen, nyalain loncengnya, jangan lupa. Terus
Terus oke. Terus ngono tok ae ya. Heeh, yo. Iya wis. Wis bengi Ren. Ini udah malam. Wayahe penonton kita. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutorial ini bermanfaat, ilmu dari saya bermanfaat. Oke, dadah. Udah rumus. Aku masuk bad mood dari